ya Tuhan kami, sebab Kau goyahkan kelam dan awan. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera menyertai kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat GKI Lahiroi Klasis Mimika di tanah Papua, dan seluruh pendengar dimanapun saudara berada, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan Jemaat GKI Lahiroi Klasis Mimika pada edisi yang ke-6 Minggu 17 Oktober 2021. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16. Dan sebelum itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah berkenan memberikan waktu bagi kami di dalam kegiatan saat ini. Dan kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 hingga ayat 16. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Urapi kami sekalian dengan Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, maupun umat-Mu yang akan mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam mendengarkan pesan-pesan-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terdapat di dalam 1 Korintus, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ke-16 dengan perikop hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya
sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sampai di sini jawab pembacaan firman. Pujian kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema saat ini adalah terdapat atau mengenai pribadi yang memiliki hikmat Kristus. Allah menghendaki kepada kita sekalian untuk mempunyai hikmat Allah di dalam Yesus Kristus, supaya umat manusia itu didasarkan kepada hikmat Allah, bukan kepada hikmat manusia. Hikmat yang berasal dari Allah yaitu pengetahuan intelektual yang tertinggi, yang tidak terbatas, yang berasal dari Allah, yang bersifat kekal, spiritual, dan rohani. Untuk memahaminya itu tidak gampang, saudara-saudaraku sekalian. Untuk memahami memerlukan iman, percaya yang sungguh. Untuk memahaminya, maka kita juga harus mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Supaya dengan pengertian-pengertian yang sungguh, maka kita akan mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hikmat-Nya. Hikmat Allah ini sebenarnya sejak dahulu kala telah ada sebelum dunia dijadikan, dan akan berlaku dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Dan nubuatan ini, firman Tuhan ini telah digenapi di dalam nubuatan Yesus Kristus. Hikmat Allah dapat bekerja di dalam diri seseorang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang menerima curahan rohnya. Sebab memiliki hikmat Allah berarti kita memiliki akan pikiran-pikiran Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pesan rohani ini disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 5, di sana dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hal itu disampaikan karena jemaat di Korintus menganggap banyak orang pintar yang menyukai pengetahuan dan filsafat. Di mana orang Korintus juga banyak orang-orang di Korintus, banyak orang-orang Yohanes pemikir yang hebat, sehingga tidak mengikuti hikmat dari Allah. Di Korintus juga banyak orang-orang Yahudi yang begitu mengikuti daripada ajaran-ajaran Taurat, sehingga apa yang telah dicantumkan di dalam Taurat itu yang harus diikuti oleh yang Yahudi, sehingga begitu sulitnya untuk berhikmat yang berasal dari Allah. Sehingga tidak mengikuti hikmat itulah mereka tidak percaya tentang salib dan Injil Kristus. Bahkan orang-orang di Korintus tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Dengan kehidupan orang-orang di Korintus seperti itu, maka Rasul Paulus menyampaikan pesan rohaninya agar mereka hidup berasal dari hikmat dari Allah. Dengan demikian maka Rasul Paulus menasihatkan kepada umatnya agar memiliki hikmat yang berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus, bukan memiliki hikmat dari manusia. Sebab hikmat dari manusia berpusatkan pada diri sendiri. Segala sesuatu dilakukan untuk memuaskan keinginan sendiri. Bahkan kita mampu mengorbankan kepada orang lain demi kepentingan diri sendiri. Hikmat manusia dari pola pikir manusia yang hanya menginginkan sesuatu secara pribadi, sehingga tidak melakukan hal yang benar, yang mana bahwa itu adalah hikmat yang berasal dari manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah menghendaki kepada kita akan hikmat yang benar,
yang memiliki pikiran Kristus, hal ini menjadikan kita tidak melakukan hikmat manusia. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang terjadi di dunia sekarang ini yang membuat semua kehidupan begitu banyaknya hal-hal tawaran-tawaran yang menggiurkan kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini banyak orang yang menganggap dirinya pintar dan juga yang menganggap semuanya itu gampang dilakukan sehingga mereka tidak melakukan sesuatu hikmat yang benar demi untuk meningkatkan keinginan pribadi, meningkatkan kehidupan ekonomi pribadi, meningkatkan karier. Maka tadi dikatakan bahwa mereka tidak memikirkan akan kepentingan orang lain saja. Mereka tidak akan memikirkan orang lain tapi hanya kepentingan dirinya saja. Dan demi mengejar prestasi itu tadi, keinginan pribadi menghalalkan segala cara. Persekutuan ibadah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah di antara kita merasa paling kuat. Janganlah di antara kita juga merasa paling hebat dengan prestasi dan karier yang kita miliki. Karena di dalam kehidupan yang sekarang itu banyak nabi-nabi palsu, rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Jikalau kita tidak mampu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita tidak mampu untuk mengikuti rencana yang telah dibuat oleh Allah, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ingatlah bahwa kekuatan dan semua yang ada di dunia hanya sementara dan akan berakhir. Tetapi hikmat dari Allah, Dia yang tidak ada terbatas, yang terus akan berlaku bagi kita, bagi semua umat yang ada dari dulu, sekarang, dan hingga selama-lamanya. Dan jikalau kita mengingat tentang kehidupan di masa sekarang bagi umat yang ada di dunia ini, maka tentunya kita juga menjadi bagian yang mempunyai tugas tanggung jawab selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah diselamatkan melalui karya Yesus Kristus yang telah menggenapi nubuatan. Bagaimana pelaksanaan hikmat Allah itu dilakukan, maka kita punya panggilan untuk bisa melakukan daripada semua yang telah dikehendaki oleh Allah di dalam hikmat Allah, sehingga dengan segala rencana itu maka kita akan mampu menjadi anak-anak pilihan Tuhan yang mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu cerita ibarat daripada apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk memenuhi panggilan sesuai dengan hikmat Allah. Itu adalah ada seorang atlet peluncur, atlet luncuran atau selancar. Atlet selancar itu akan menunggu ombak untuk dia bisa berselancar, untuk bisa mencapai tujuan dengan segala teknik dan gaya yang ia akan lakukan ketika Tuhan telah memberikan ombak. Nah, ombak ini tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Tuhan. Nah, sedangkan si atlet, si pelancar ini dengan alatnya itu hanyalah sebagai gambaran daripada manusia atau daripada orang yang mana dia akan bisa melakukan semua tujuannya itu dan melakukan sebagai pelancar yang baik, yaitu dia karena Tuhan menghantarkan. Nah, ketika tidak ada ombak tidak mungkin dia mencapai suatu tujuan, sehingga janganlah membuat ombak sendiri dan tidak akan mampu membuat ombak sendiri. Tetapi yang terjadi banyak orang yang membuat ombak sendiri. Artinya dengan hikmat manusia yang dia miliki, yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya bisa melakukan semua tanpa campur tangan Tuhan. Maka akhirnya dia membuat suatu ombak, yang mana ombak itu akan membuat dirinya jatuh dan tidak bisa terbangun lagi. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita
akan menyimak juga di dalam ayat yang 9 di sana dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Dia, Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita sekalian. Pengetahuan, peradaban, dan teknologi akan selalu berkembang dan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi belum tentu perkembangan yang terjadi sekarang juga akan bermanfaat baik ketika perkembangan di masa yang depan. Karena semua perkembangan ini sesuai dengan zaman perkembangan yang terjadi. Berjalannya waktu, apa yang baik sekarang belum tentu bisa dirasakan atau diperlukan di masa datang. Untuk itu marilah kita hidup dalam pimpinan hikmat Allah, melalui kuasanya, melalui kuasa Roh Allah yang kudus, agar kita mampu hidup dengan hikmat yang berasal dari Allah. Allah Tritunggal, Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan melalui kuasa Roh Allah yang kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan firman Tuhan di saat ini menghendaki Allah menghendaki untuk kita bisa hidup di dalam hikmat Allah, supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kehidupan ini dengan disertai daripada penyertaan dan juga kuasa yang Allah berikan bagi kita. Dan melalui Roh Kudusnya, maka Allah berharap kita mampu untuk melakukan itu, supaya kita juga tidak terjatuh. Apa gunanya kita menjadi orang yang hebat? Apa gunanya kita menjadi orang yang mampu untuk memberikan atau menata karier yang bagus, tapi kita tidak peka terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, tetapi kita tidak mampu untuk melihat daripada kebutuhan dan kekurangan mereka. Ketika kita berada di tengah-tengah mereka di dalam dunia ini, tetapi kita tidak mampu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan daripada Tuhan sebagai anak-anak Allah. Berarti itu menggambarkan bahwa apa yang dimaksudkan hikmat Allah tidak ada di dalam diri kita. Untuk itu marilah melalui firman Tuhan ini kita berhikmat sesuai dengan hikmat Allah, supaya Allah menghantarkan kehidupan kita mencapai tujuan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Baik, persekutuan ibadah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saudara berada, kita akan berdoa menutup daripada renungan mingguan ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, ya Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon di hadapan-Mu, kiranya Engkau akan menilai setiap kami selaku pribadi-pribadi yang menjadi anak-anak-Mu di dalam panggilan-Mu, agar kami melakukan sesuai kehendak dan hikmat-Mu ya Tuhan. Maka Engkau sendiri akan mengantarkan kami dan memimpin kami sehingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan menjadikan tujuan kami di dalam hidup sebagai anak-anak-Mu bisa tercapai dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam kehidupan kami, keluarga kami juga mohon kiranya keluarga Allah Engkau berkati di dalam kehidupan berjemaat kami Tuhan, di jemaat GKI Laheroi. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, melalui media ini kami bisa memberikan suatu karya walaupun itu hanya kecil, tetapi menjadi tanggung jawab kami bahwa Injil Kerajaan-Mu harus terus disiarkan di seluruh dunia. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati daripada jemaat kami melalui multimedia, melalui channel ini akan terus menjadi berkat bagi kami sekalian. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga Tuhan Yesus, untuk itu di dalam persekutuan kami orang-orang yang percaya dimanapun berada, yang mengikuti kami di dalam acara siaran mingguan ini, maka Engkau juga berkenan memberkati mereka sehingga mereka mampu menata kehidupannya, mereka mampu mengatur semua yang Engkau kehendaki. Dan pada akhirnya kami hidup di dalam damai-Mu dengan segala tujuan yang karena Engkau berkenan bagi kami. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas situasi dan kondisi yang Tuhan berikan bagi kami, khususnya kami di Kabupaten Mimiga, yang mana Engkau telah mempercayakan adanya pelaksanaan PON 20 di tempat ini yang berakhir di hari kemarin Tuhan.
Karena semua penyertaan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap panitia dan juga pemangku kewenangan pemerintahan di tempat ini, dan juga didukung oleh masyarakat dengan sesuatu yang kondusif, keamanan yang baik, sehingga semua itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Untuk itu kami kembalikan ke hadapan-Mu ungkapan syukur kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengucap syukur kepadamu, di mana dengan situasi pandemi yang terjadi, tetapi akhir-akhir ini semua Engkau kendalikan, Engkau berkenan untuk menurunkan daripada pasien-pasien COVID yang mengalami penurunan Tuhan. Sehingga semua ini boleh terjadi karena kuasa-Mu yang membuat kami sekalian merasa syukur dan terima kasih. Kami bisa melakukan kegiatan kami lagi sebagaimana biasanya. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga bermohon kiranya Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami di dalam kepemimpinan gereja-Mu. Biarlah mereka mengambil hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga menjadi program yang mereka berikan bagi jemaat-Mu, bagi kami sekalian, untuk menuntun kami kepada semua hal yang baik yang menjadi visi misi dari gereja-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mengucap syukur dan bermohon Tuhan akan terus memberkati kami. Biarlah Tuhan dengan firman-Mu yang Tuhan kehendaki bagi kami untuk kami melakukan, agar hikmat Allah terus menyertai kami. Atas tuntunan dan kasih Tuhan kami mengucap syukur. Kami terus bermohon Tuhan memberikan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga pada akhirnya kami menang, kami bisa melakukan sampai ke tujuan kami, dan pada akhirnya Engkau memberkati kami. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami di dalam siaran mingguan kami ini Tuhan. Kiranya Engkau terus berkenan menyauti segala permohonan dan doa kami, dan doa ini kami alaskan melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih di mana kita sekalian telah mendengarkan dan telah mengikuti daripada siaran langsung di saat ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin. Terima kasih.